kita. Amin. Amin. Kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sangat amat bersyukur sebab kasih karunia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan dan kami mau memuji dan membesarkan hanya nama-Mu saja Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, biarlah firman nanti disampaikan juga boleh menjadi pelajaran dan pedoman bagi hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau terus memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang sukacita. Amin. Kita mau terus bergirang dan kita mau terus bersukacita. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan membawa hati yang bersyukur kepada Dia. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ketahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangan. Sekali lagi haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sama-sama katakan, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Lebih lagi katakan, hey, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh. Haleluya. Yes, haleluya. Kita sangat bersyukur kita memiliki Allah yang selalu memenuhi kita dan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Yes, Amin. amin. Sekarang kita akan segera masuk dalam sesi penyembahan kita. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Sebab ada berkata di dalam Mazmur 23, sebab Tuhan adalah gembala kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan sebab Dialah gembala kita. Dia selalu ada dan hadir bagi kita semua. Di tengah badai, di tengah apapun permasalahan yang terjadi, Tuhan selalu hadir sebagai panutan hidup kita yang selalu membimbing kita dan mendidik kita. Oh Yesus, haleluya. Tuhan gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air yang tenang. Jiwaku disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang benar. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut.
karada shake. Oh Yesus, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau terus belajar untuk bersyukur kepada. Yes, amin. Oh Yesus, haleluya. 心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。再来一首我们唱。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的掌握。我们向哦，哈利路亚！每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh selalu menjadi buku paduan bagi kami Tuhan, untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur di bulan November yang luar biasa ini, yang Allah telah berikan kepada kita, terutama untuk ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan saat ini, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan begitu antusias, saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih sayang-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Sepanjang minggu ini Allah telah memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, baik itu pekerjaan, bisnis, usaha yang dikelola oleh setiap umat-Mu. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, kami yakin dan percaya semua karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kalau malam hari ini pun Tuhan, saat ini kami mau beribadah bersama-sama, kami juga rindu Tuhan Yesus, anugerah-Mu, kasih-Mu, Engkau curahkan kepada kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami semakin diubahkan oleh Tuhan, hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Berfirman bagi kami Tuhan, berkati setiap pendengar-Mu di siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur, haleluya. Dan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan hari ini, saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 3-7. Mazmur 37 ayat 3-7, tema yang saya berikan pada malam hari ini, saat ini Bapak Ibu, percaya dan berserah kepada Tuhan. Tema yang saya berikan saat ini, percaya dan berserah kepada Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini.
Mazmur 37 ayat 3 sampai 7 dikatakan demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ketujuh. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita baca, kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ini merupakan kalimat yang mengingatkan kita, firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca mengingatkan kita kembali. Apapun situasi, apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita. Bisnis kita, usaha kita, sakit penyakit setiap Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Karena pada saatnya Allah akan bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun lihat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita hanya sekedar tahu firman Tuhan ini, tapi tidak melakukannya dengan serius dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Betul, kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi persoalannya seringkali kita kurang percaya kepada firman Tuhan. Yang celakanya Bapak Ibu, seringkali ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, langsung pikiran kita menunjukkan firman Tuhan yang barusan kita dengar, oh itu firman itu cocok untuk si A, firman Tuhan ini cocok untuk si B, dan sebagainya Bapak Ibu. Padahal ingat jemaat terkasih dalam Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab kita yang kita kasih ini adalah Allah tujukan untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Agar hidup kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Agar perjalanan hidup kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kekristenan kita tidak dapat dilepaskan hidup dari berserah dan percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah ungkapan isi hati Yesus Kristus dan ajakan Yesus kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sebagai umat yang percaya kepadanya. Artinya apa? Supaya kita datang dan berserah kepadanya dalam seluruh area kehidupan kita. Kita serahkan bisnis kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita serahkan pekerjaan kita. Kita serahkan keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Dalam hidup kita ini, kita tidak akan terlepas yang dari namanya masalah atau persoalan yang kita hadapi setiap hari. Apalagi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita masih tetap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini ajakan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingatkan kita supaya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Yang pertama, catat Bapak Ibu baik-baik. Mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Yang pertama saya mencatat Bapak Ibu, karena dengan percaya dan berserah kepada Tuhan akan membuat Allah bertindak dalam hidup kita. Lihat dikatakan di sana ayat yang kelima. Ayat 5 dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan siapa? Dan Allah, Ia akan bertindak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, jika kita mau Allah bertindak dalam setiap area kehidupan kita Bapak Ibu, maka jangan pernah berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang mau memaksakan kehendaknya kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus juga memberikan kehendak bebas bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa? Hari ini Bapak Ibu, mau Bapak Ibu tinggalkan Tuhan, mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, semua ada.
Itu tergantung pribadi kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, lihat, Yesus saja anaknya yang tunggal dia rela korbankan supaya saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi karena kasih Allah yang begitu besar dan dahsyat kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kerinduan hati Tuhan yang paling dalam buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, agar Tuhan kita libatkan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan Bapak Ibu. Apapun bisnis dan usaha yang sedang Bapak Ibu kerjakan, libatkan Tuhan. Bahkan saya sering sarankan, sebelum Bapak Ibu keluar dari rumah, yuk kita bersekutu dulu dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Catat baik-baik Bapak Ibu, karena dengan percaya dan berserah kepada Allah akan membuat Allah bertindak dalam setiap kehidupan kita. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, selama kita bertindak dengan keinginan kita sendiri, selama kita berjalan dengan cara kita sendiri, saya yakin dan percaya kita akan banyak mengalami masalah dan persoalan di depan kita sana. Maka dapat dipastikan Bapak Ibu, akan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, banyak masalah dan persoalan yang akan kita hadapi di depan sana. Karena itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk saat kita sebelum berhadapan dengan persoalan yang kita hadapi, yuk mari Bapak Ibu kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan bertindak untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam segala persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan yang kita hadapi, selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Allah kita pasti akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Bukankah Ulangan 20 ayat 4 berkata begini? Ulangan 20 ayat 4 berkata apa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat dikatakan apa? Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam setiap area kehidupan kita ini. Maka dikatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu, Ulangan 20 ayat 4 tadi, Tuhan Allah kita Bapak Ibu, dialah yang berjalan menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dialah yang menyertai bisnismu Bapak Ibu di saat-saat seperti kondisi saat ini negara kita atau di seluruh dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Jangan pernah mundur dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Pada waktunya Tuhan akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Yang pertama, karena dengan percaya dan berserah kepada Tuhan akan membuat Allah bertindak. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Yang kedua, catat baik-baik Bapak Ibu, karena dengan percaya dan berserah akan memunculkan hak kita sebagai orang percaya. Lihat ayat 6 dikatakan apa dari Mazmur 37 tadi? Ayat 6 dikatakan apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa konsep dunia ini seringkali berkata kalau kita berserah, kita akan dilindas, kita akan ditekan. Tetapi lihat Bapak Ibu, dalam konsep kekristenan, kita mengenal yang namanya pembelaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan saat semua masalah yang kita hadapi, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Bapak Ibu, percayalah, maka Tuhan akan memunculkan hak kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ditipu oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah dibohongi oleh rekan-rekan bisnis Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Jangan pernah takut Bapak Ibu, serahkan semua kepada Tuhan. Dan pada waktunya, Tuhan akan mengembalikan hakmu seperti firman Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan akan membela saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita, tidak akan pernah diambil oleh orang lain kalau tidak seizin Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah lihat Bapak Ibu dikatakan di sana Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini di dalam Yohanes 3:27 apa? Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya apa Bapak Ibu? Saya juga pernah Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan ditipu orang. Tetapi saya bilang, Tuhan, aku hanya serahkan orang yang menipu aku kepadamu Bapa, karena Engkau tahu bahwa apa yang menjadi bagianku, kalaupun itu sepertinya kita kehilangan sesuatu Bapak Ibu, rasa-rasanya kita sangat jengkel, sangat marah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, satu waktu Tuhan akan
kembali mengembalikan apa yang menjadi hak kita. Katakan amin. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Lihat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang telah dikaruniakan Tuhan menjadi milik kita Bapak Ibu, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Artinya jika berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, maka berkat itu akan tetap menjadi milik kita. Walaupun mungkin belum seketika itu, ada liku-liku, ada jalan-jalan yang harus kita tempuh, atau mungkin muter-muter dulu baru berkatnya itu sampai kepada kita Bapak Ibu. Tetapi lihat firman Tuhan ini berkata apa? Apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan saat ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memunculkan apa yang menjadi hak dan bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa yang sudah Allah firmankan pasti dia akan genapi. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Karena dengan percaya dan berserah kepada Allah, maka Allah akan memunculkan hak kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan? Yang ketiga saya mencatat Bapak Ibu, dan catat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, karena dengan percaya dan berserah akan memberikan kita ketenangan. Oh ini haleluya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan yang ketiga ini saya mencatat Bapak Ibu, karena dengan percaya dan berserah kepada Tuhan, Allah akan memberikan ketenangan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat ayat 7 dikatakan di sana apa? Dari Mazmur 37, kita masih ada di dalam area Mazmur 37 Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dikatakan ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lihat dikatakan ayat 7a Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Kalau kita tadi di awal sudah menyerahkan hidup kita, poin pertama kita tadi katakan bahwa menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, akan apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi, akan membuat Allah bertindak. Yang kedua apa? Jika kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Ia akan memunculkan hak kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berserah dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati dan batin kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tuhan menyuruh kita supaya kita diam, tenang di hadirat Tuhan. Nantikan apa yang menjadi dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Nantikan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah berserah Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita buat dengan cara kita untuk menolong kehidupan kita atau menjalankan bisnis kita dengan cara kita lagi. Tidak begitu Bapak Ibu. Ketika kita percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita disuruh Tuhan apa? Diam, tenang di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Percayakan semua kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, dengan berserah kepada Tuhan akan memberikan kita ketenangan dalam hidup kita ini. Mengapa kita seringkali galau, seringkali gelisah, seringkali khawatir Bapak Ibu? Karena kita tidak bisa tenang. Kita bilang kita berserah kepada Tuhan, kita bilang kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi di luar sana, ketika kita sudah berserah dan percaya kepada Tuhan, kita masih melakukan dengan cara kita Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis kita, usaha kita. Maka semuanya akan menjadi kacau. Tuhan tadi mau campur tangan, tapi karena kita sudah mendahului Tuhan, ya Tuhan akhirnya berdiam diri Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang suka-sukanya sekarang sudah berkata, Pak, saya sudah berdoa tetapi kok masih begini. Coba kita koreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Sudahkah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan? Jika belum Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi dalam situasi kondisi di negara kita, bahkan seluruh dunia saat ini. Di mana-mana kita mendengar berita yang sangat mengerikan. Kita mendengar dari media sosial, kita mendengar dari berita-berita di televisi Bapak Ibu. Aduh, hari ini yang meninggal sekian, hari ini yang sakit sekian, hari ini yang sembuh sekian. Kita menjadi khawatir, kita stres Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Padahal kita berkatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, di dunia saat ini, bahkan di negara kita Bapak Ibu.
Percaya dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika Allah di pihak kita, penyakit apapun tidak akan bisa mendekat kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Virus apapun tidak akan bisa mendekat Bapak Ibu. Karena Allah yang melindungi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Alkitab berkata pasukan malaikatnya akan diperintahkan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk melindungi setiap langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, maka disitulah kita, saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, akan mendapat ketenangan. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, jangan buat dengan caramu untuk melakukan segala sesuatu. Nantikan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita berdiam diri dan menantikan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan pun harus tetap kita bina dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa Bapak Ibu. Jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan dengan baik. Maka damai sejahtera Tuhan akan turun melingkupi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Contoh Daud, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ia dikejar-kejar oleh pasukan Saul dan mau dibunuh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita tahu dalam cerita kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya Daud tidak salah apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Saul iri hati aja. Karena Daud lebih diagungkan daripada Raja Saul. Ketika mereka habis selesai berperang dengan bangsa Filistin, ketika mereka pulang, mereka ada orang-orang yang beramai di pinggir jalan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Saat itulah Saul iri hati kepada Daud, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saat itu hatinya dikuasai oleh iblis. Kedengkian, iri hati melingkupi hati Saul. Dan mulai saat itu dia ingin membunuh yang namanya Daud. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin Daud pasti stres. Daud tidak bingung pasti dia Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Daud pasti bingung kenapa dia dikejar-kejar, kenapa dia mau dibunuh padahal dia tidak berbuat salah apa-apa. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam situasi seperti itu Daud tidak putus asa dan Daud bangkit. Ketika dia bangkit, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia tahu bahwa Allah yang dia sembah siap membelanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saat itulah saat Daud menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan, saat itulah Daud mendapat ketenangan dari Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan dan kekuatan baru dari Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur berkata, Daud berkata hanya dekat Allah saja dia tenang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hanya dari Tuhan dia mendapat keselamatan. Hanya dari Tuhan dia mendapat perlindungan. Lihat ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka ketenangan akan menjadi milik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan bisnismu Bapak Ibu, serahkan usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu kepada Tuhan. Dalam situasi seperti saat ini juga Bapak Ibu, yuk kita semakin tekun mencari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ada 3 hal yang saya katakan tadi, mengapa kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka akan membuat Allah bertindak. Yang kedua Bapak Ibu, akan memunculkan hak kita sebagai orang percaya dalam Tuhan. Yang ketiga, akan memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selama berbulan-bulan ini kita menghadapi COVID-19 ini. Dan kalau kita ada sampai detik ini Bapak Ibu, bisa menikmati ibadah yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita bisa masih memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, masalah boleh ada kita hadapi sampai detik ini. Berbulan-bulan ini kita menghadapi masalah dan mungkin membuat kita ketakutan dan stres Bapak Ibu. Tetapi yuk mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Allah sang pemelihara hidup kita itu. Katakan amin. Meskipun bisnis Bapak Ibu mungkin sedang lesu, mungkin juga usaha Bapak Ibu juga belum
pulih. Bahkan keuangan kita juga masih tertati-tati Bapak Ibu, belum pulih sepenuhnya. Mari kita terus maju di dalam Tuhan Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan bertindak untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya selalu percaya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bukankah Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata begini. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ingat Bapak Ibu, persoalan yang terjadi ketika Mazmur 126 ini ditulis Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bangsa Israel sedang ada di dalam proses pemulihan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka terus berjalan di dalam Tuhan, walaupun banyak masalah yang mereka hadapi. Tetesan air mata mereka Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan. Apapun tetesan air mata kita sampai detik ini Bapak Ibu, pasti Tuhan tampung di kirbatnya. Dan pada waktunya kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan saya selalu ingatkan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Roma 8 ayat 8 berkata apa? Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, karena bagi kita orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, membuat kita semakin optimis berjalan dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan Bapak Ibu, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau saat ini lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan kembali. Karena ketika kami percaya dan berserah kepada Tuhan, maka akan membuat Allah bertindak dalam setiap kehidupan kami, akan memunculkan hak kami sebagai orang percaya, dan akan memberikan kami ketenangan Bapa. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu saat ini Tuhan. Siapapun umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan mereka ketenangan di dalam menghadapi hidup ini, terutama dalam menghadapi masalah COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, berikan kepada mereka kecukupan untuk segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berserah dan percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kami. Dan pada waktunya kami akan melihat berkat dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus, yang berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Biar anugerah Tuhan tetap turun atas kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Yang pertama ibadah HK jam 7.30 kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, dan ibadah bahasa Indonesia jam 9.30 kita akan dilayani oleh saudara Kenny Yonatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.